Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rizal di Trenggalek. Mas Rizal menceritakan tentang satu pengalaman horor yang kejadiannya itu di sekitar tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mas Rizal masih sekolah SMA dan ya lagi nakal-nakalnya begitu ya, mulai sering begadang sama teman-temannya. Dan pada waktu itu di kampungnya Mas Rizal sendiri ini ada seseorang yang dianggap sesepuh kampung, dan orang tersebut terakhir pokoknya hidup di kampungnya Mas Rizal itu sendirian. Seorang kakek-kakek, ini namanya Mbah Duki, dan Mbah Duki itu adalah orang yang dianggap sakti, disegani sama warga juga karena kesaktian itu tadi. Jadi Mbah Duki dulunya sewaktu masih ya nggak setua sekarang, nggak setua pada waktu itu, tapi sebelum-sebelumnya berapa puluh atau belas tahun sebelumnya, ini tuh adalah seorang dukun. Dan ya dukun itu tadi, dukun yang sakti, ditakuti sama warga situ. Tapi pasiennya itu banyakan dari luar kampung yang pada datang ke situ ya, pada bawa mobil atau apa gitu kan. Ya yang ada cuma cerita-cerita doang. Kadang orang yang datang ke situ ada yang minta pesugihan, ada yang minta pengasihan atau pelet, bahkan ada yang meminta untuk nyantet orang, katanya begitu. Dan ya yang datang ke situ banyak bolak-balik orang-orang itu gitu, kayak udah berlangganan dan sebagainya. Sampai pada suatu hari Mbah Duki itu memutuskan untuk berhenti. Ya warga tahu berhenti itu saat gak ada orang orang yang datang ke situ itu, dan gak ada, mulai sedikit. Dan Mbah Duki juga ngomong, aku udah capek main begini gitu ya, aku tuh pengen hidup dengan tenang. Nah ini setelah berhenti jadi seorang dukun, Mbah Duki itu sempat bekerja waktu itu, bekerja di salah satu saudaranya. Kerjanya itu ya kerja kasar ya. Jadi saudaranya itu di kampung itu juga ini punya bisnis makanan, dan nggak tahu Mbah Duki itu kayak nggak ada gengsi-gengsinya. Ini ikut-ikut, aku kerja apa bu apa gitu ya, entah bungkusin makanan atau apa gitu. Dan akhirnya itulah pekerjaannya Mbah Duki itu ngebantuin ngepakin atau ngemasin. Ini benar-benar satu pemandangan yang lumayan cukup kontras ya. Seorang mbah yang dulunya sangat disegani, sekarang lebih memilih menjalani hidup sebagai ya begitu, orang biasa yang bekerja pun secara umum kayak orang lain seperti itu. Ini kan lumayan cukup kontras. Warga kan ya bertanya-tanya kenapa seperti itu. Sementara Mbah Duki sendiri di dalam rumahnya itu bagus, rumahnya bagus, banyak barang-barang, intinya nggak percayalah kalau misal Mbah Duki itu nggak punya uang atau itu, nggak percaya karena rumahnya bagus dan isinya juga penuh full ya. Dengar-dengar juga emasnya lumayan cukup banyak dan sebagainya. Udah, hal itu jadi perbincangan, tapi Mbah Duki sendiri sepertinya kayak memang cuek. Udahlah, aku nggak mau nanggepin orang yang mau ngomong apapun tentang diriku. Seperti itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Ini di depan saya yang muter-muter, ini bawang gorengnya biji, bawang goreng murni tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan sebagainya. Murni, benar-benar murni, renyah. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat membeli, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat membeli, monggo ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu. Untuk kawan-kawan yang belum, mungkin baru tahu, itu nanti bisa cek di deskripsi di bawah ini, itu ada linknya. Terima kasih, kita lanjut lagi cerita dari Mas Rizal tadi. Nah, ini Mbah Duki dengan kehidupannya yang berubah. Itu kan awalnya itu disegani plus ditakutin. Orang kalau mau ngobrol sama Mbah Duki itu takut nggak mau salah atau apa gitu ya, takutnya gimana-gimana. Nah belakangan itu orang-orang itu udah mulai merapat.
udah mulai deket sama Mbah Duki. Ya beberapa orang juga terlihat warga situ ya, sebelumnya kan tamunya itu kebanyakan dari luar kampung. Nah ini warga kampung situ udah mulai berani mendekat ke Mbah Duki, main ke rumahnya, yo begadang, melekan di sana di teras rumahnya, kayak gitu ya. Beberapa dari mereka juga berani memasuki rumah tersebut, rumah yang lumayan cukup besar untuk di kampung dan aksesorisnya itu lengkap, banyak pernak-perniknya, dan itu sepertinya ya sesuatu yang lumayan cukup berharga lah. Oh ternyata rumahnya Mbak Duki begini ya, memang itu dari itu tadi ini orang kaya gitu ya. Mbak Duki itu bukan orang miskin, tapi kok mau bekerja seperti itu, gabung sama anak-anak muda, sama ibu-ibu yang yaitu pekerjaannya itu ngepakin makanan gitu ya. Ini kenapa ya, ada apa ya? Ya sudah, Mas Rizal pun ya tahu tentang hal tersebut. Sampai pada suatu hari beberapa tahun kemudian Mbah Duki itu sakit, dan sakitnya itu tidak lama, cuman 3 atau 4 hari kedengeran ya, maksudnya Mbah Duki lagi sakit, Mbah Duki lagi sakit. Oh ya Mas Rizal cuman begitu doang ya, oh Mbah Duki sakit. Nggak taunya 2 hari kemudian Mbah Duki itu meninggal. Yaitu lumayan cukup bikin shock warga, loh kemarin masih sehat begini kok sekarang udah meninggal dan sebagainya. Singkat cerita, pemakaman pun dilakukan. Nah warga ini kan bertanya-tanya, Mbah Duki dulu memang punya seorang istri di situ, dan istrinya itu udah meninggal lumayan cukup lama. Mbah Duki setaunya warga itu punya seorang anak, tapi nggak tahu anaknya itu udah lama banget lah, udah 10 tahun lebih nggak pernah sekalipun pulang ke situ. Dan akhirnya ya sudah, rumah yang itu, rumahnya Mbah Duki tadi itu benar-benar ditinggalkan. Rumah itu tuh jadi rumah suwung. Awal-awal ada ketakutan dari warga gitu ya, meninggalnya seorang dukun itu katanya biasanya itu ninggalin atau nyisain sesuatu. Kalau misal kayak motor lewat itu ya, motor yang ada asapnya di belakang itu ngikutin gitu ya. Maksudnya itu ada yang gentayangan atau apa gitu kan. Cuman memang nggak ada apapun. Bener-bener ya tenang, nggak ada cerita aku ketemu sama Mbah Duki pocongnya atau gimana, itu nggak ada. Bener-bener bersih. Mas Rizal pun nggak mendengar hal itu sampai pada suatu hari nih. Biasa anak muda iseng kan, si Mas Rizal itu ngumpul sama teman-temannya, yaitu membahas masalah itu tadi. Dan ini udah lumayan cukup lama, beberapa bulan setelah Mbah Duki meninggal. Tapi ya itu, rumahnya Mbah Duki makin hari itu makin terlihat angker, makin terlihat, karena nggak ada penghuninya, di dalamnya itu juga masih utuh seperti itu. Ya sudah kan, rumah itu jadi terbengkalai, kotor halamannya, rumput itu mulai udah pada numbuh. Bener-bener warga itu, rumahnya kok jadi serem gitu, rumahnya jadi serem. Mulailah ada cerita-cerita gitu ya, tapi Mas Rizal sendiri bodo amat dengan cerita-cerita itu. Sampai pada suatu hari lagi ini, rumahnya Mbah Duki itu kedatangan seseorang, dan itu adalah anaknya menurut warga. Ya anaknya juga mengaku sama warga, dikabarin, yo kaget, bapak kok udah meninggal atau apa. Jadi memang udah dimakamkan. Anaknya juga sempat nyekar ke sana, ke makamnya. Habis itu selama beberapa hari ke depan ini barang-barangnya Mbah Duki semuanya itu diangkutin, dibawa keluar dari rumah. Rumah itu pun dibiarkan kosong. Ya sudah, dibiarkan kosong, ya wis gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi, warga itu bukan hak warga atau gimana. Rumah pun kondisinya nggak dikunci. Dan waktu itu untuk kalangan tertentu ada desas-desus, ada suatu kabar katanya barang-barangnya Mbah Duki itu nggak mungkin semuanya udah diangkutin, katanya. Loh emang kenapa? Soalnya kami itu masih sering melihat ada yang keluar masuk di situ. Apaan? Kayak cahaya katanya. Seralap-seralap itu keluar masuk ke rumahnya Mbah Duki tadi. Nah orang tadi pun bilang seperti itu. Artinya masih ada yang kesisa, dan kemungkinan itu adalah benda yang sangat dikagumi sama Mbah Duki, sangat dijaga. Makanya naroknya pun gak sembarangan, gak gampang terlihat oleh mata. Dan saya yakin itu masih banyak
yaitu tadi benda-bendanya gitu atau apapun yang tersisa yang diumpetin di situ. Dari situ, ini anak-anak muda yang mendengar cerita itu tadi, wah kira-kira apa ya? Dan mereka pun penasaran. Akhirnya salah satu temannya si Mas Rizal itu namanya Hilman. Dia itu memang suka dengan hal-hal yang berbau mistis semacam itu. Secara diam-diam, Hilman ini memasuki rumah tersebut. Pada suatu malam nih, mereka lagi pada nongkrong. Sekitar jam 11 malam, daerah kampung udah sepi. Mas Hilman itu permisi dulu, Man mau kemana? Aku ngantuk, kata si Mas Hilman. Udah kan, pergi dari tongkrongan tersebut. Nah, keesokan paginya, ini si Mas Rizal juga didatengin di rumah. Di rumahnya Mas Rizal didatangi orang tuanya si Hilman. Nyariin Hilman. Hilman belum pulang, kata si orang tuanya. Semalam itu udah permisi mau pulang kok. Kayak gitu kan. Dan Hilman itu ndak pulang-pulang. Bener-bener ndak pulang ke sana. Ini kemana ya? Sampai malam hari lagi. Nah, di situ ini anak-anak kan pada ngumpul, warga juga pada nyariin, cuman ya nggak ketemu. Dan akhirnya ini pada ngumpul semuanya. Entah kenapa, Mas Rizal itu kepikiran yang hubung-hubungin sama Mbak Duki ya. Karena si Hilman itu kan suka dengan hal tersebut ya. Akhirnya ngomong sama teman-temannya, bro, kalian kepikiran ndak? Hilman itu kan memang suka dengan sesuatu yang berbau klinik. Nah, kira-kira mungkin nggak sih kalau Hilman itu, kan ini ada cerita nih masuk kemarin kalau di rumahnya Mbak Duki itu ada sesuatu yang masih tertinggal di sana. Kira-kira Hilman itu mungkin nggak masuk ke rumah tersebut buat nyari sesuatu yang hilang, kata si Mas Rizal. Dan teman-temannya, bisa juga sih Zal gitu ya. Tapi apa iya Hilman berani masuk ke situ? Ya berani aja ya, tapi kan nanti dikiranya maling atau gimana. Ya rumah itu kan taunya udah kosong gitu kan. Mau dimalingin apaan, kata si Mas Rizal. Ya Hilman masuk ke sana nyari sesuatu yang memang nggak kelihatan. Mungkin dia tahu gimana cara mendeteksi benda-benda yang seperti itu, yang punya energi lebih besar atau gimana gitu ya. Iya juga Zal, bener Zal. Aku kepikiran, kata si Mas Rizal. Kamu kepikiran apaan Zal? Susulin yuk ke sana gitu ya, ke rumah itu, ke rumahnya Mbak Duki. Susulin ke rumah Mbak Duki gitu. Iya, masuk Zal maksudnya. Iya, kita masuk ke sana. Dan memang warga waktu itu masih ribut nyariin si Hilman kok belum pulang-pulang gitu. Udah hampir 24 jam ya. Kan terakhir kemarin pergi itu pamit sekitar jam 11. Nah ini udah mungkin sekitar jam 9, 22 jam lah nggak pulang, menghilang begitu. Akhirnya ini anak-anak, teman-temannya si Mas Rizal, ya mereka sepakat, yaudah kita kesana nanti gitu. Tapi agak maleman biar warga itu gak curiga atau gimana. Ya wis, akhirnya apa? Jam 11, 24 jam tepat saat Mas Hilman itu menghilang. Akhirnya mereka pergi diam-diam gitu ya. Ada 5 orang temannya Mas Rizal itu menuju ke rumahnya Mbak Duki. Kesan ya diam-diam gitu, lewatnya jangan dari depan nanti ketahuan kan. Kita lewat dari samping aja. Lewat dari samping ada pagar yang nggak terlalu tinggi. Mereka pun lompat ke sana. Serem yang ada, beneran serem. Sumpah ini serem banget, kata si Mas Rizal. Mana begitu masuk ke situ ada bau-bau kemenyan lagi gitu kan. Kalian nyium dah bau kemenyan gini? Iya, bau kemenyan. Dan ada bau wangi-wanginya juga, bubuk melati. Baunya kayak gini, kayak orang mati, kata si anak-anak. Terus gimana Zal? Ya udah yuk kita masuk. Barangkali si Hilman itu ada di dalam sana. Akhirnya mereka pun masuk, cuman jangan berisik, diem aja gitu kan. Mereka masuk ke dalam rumah itu gelap, benar-benar gelap. Rumah itu udah kosong. Furnitur semuanya bersih, nggak ada sisa apapun. Cuman ya memang mulai berdebu ya di situ ya. Dan baunya itu juga kayak agak-agak bau basah gitu, kayak bau daun gitu lah. Masuk ke dalam sana tanpa pencahayaan apapun, cuman cahaya dari lampu-lampu tetangga yang nembus itu kan korden-kordennya itu kan juga dibukain. Nah ini cuma dari cahaya-cahaya yang nembus di situ ya kelihatan sampai
di sebuah kamar. Ini kamar paling belakang. Mereka itu ngeh, kok kayak ada cahaya ya. Itu kayak semacam cahaya lilin dari dalam kamar yang cahayanya kan gerak-gerak gitu. Warnanya tuh kuning. Itu kayak ada orang di sana. Akhirnya mereka pun ke situ deket-deket. Ternyata Hilman di dalam kamar tersebut. Hilman lagi ngapain? Ini kan pintu kebuka setengah gitu. Nah, Hilman itu ngadep ke sini. Hilman lagi ngapain? Wah, ternyata dia lagi tetapak gitu kata si anak-anak. Terus gimana? Terus gimana? Ya udah panggil aja. Man. Akhirnya dipanggil kan. Man, woi, dicariin tuh sama bapak sama ibumu. Kamu kok di sini? Mas Hilman pun bangun gitu kan. Nengok ke sana. Terus nengok ke depannya si Mas Hilman. Nunduk lagi begini. Woi, Man. Bangun gitu. Dicari sama bapak ibumu. Udah lah, nggak usah tetapa begini. Si Mas Rizal buka pintu masuk ke sini. Begitu buka pintu, jreng. Di situ Mas Rizal ngelihat ada sosok pocong yang lagi berdiri di depannya si Hilman tadi. Di situ, astagfirullahaladzim gitu kan. Yang lain ngelongok, yang lain pun ngelihat lagi berdiri di sana. Ya yang ada lari lah kelima-limanya keluar dari rumah tersebut. Dan lari itu kan karena ketakutan, ya begitu sampai di luar itu ada yang ketawa-ketawa sih gitu. Yang melihat itu nggak semuanya ya, jadi cuman 2 orang. Pertama Mas Rizal yang buka pertama, sama yang kedua yang di belakang yang ikut ngintip. Sisanya yang 3 itu belum sempat ngelihat, cuman lari. Akhirnya lari keluar, geger kan, warga pun pada datang ke situ. Weh, kenapa, ada apa? Hilman udah ketemu katanya. Oh, di mana? Di dalam rumahnya Mbak Duki. Loh, di situ. Yuk kita ke sana. Akhirnya si itu warga pun masuk ke sana dan si Mas Hilman akhirnya dipaksa keluar dari rumah tersebut. Dan warga itu nggak melihat ada sosok pocong di sana ya. Setelah dipaksa, Hilmannya itu nggak mau gitu, maunya duduk terus. Ayo Man, cepet, sudah nggak usah kayak gini gitu. So, cepetan keluar. Akhirnya dibawa keluar, diseret keluar. Ya ini bapak sama ibunya. Weh, kamu itu gitu ya. Kalau mau topo, kalau mau tetapa atau apa yang ngomong, jadi kami nggak nyariin, kata si bapak sama ibunya. Si Mas Hilmannya, tanggung Pak, ini belum selesai. Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi ketemu sama Mbak Duki, katanya. Di begitu bilang ketemu, kamu ketemu sama Mbak Duki. Nah ini Mas Rizal sama temennya itu kan belum membahas masalah tadi sama warga, cuman teman-temannya doang waktu itu. Gimana Man tadi Man, sumpah aku ngeliat pocong lagi berdiri di depannya si Hilman gitu. Kamu juga lihat? Iya, aku ngeliat, cuman 2 orang ya, si Mas Rizal sama temannya. Terus gimana itu? Kata si itu lagi ngomong sama Mbak Duki, berarti itu pocongnya Mbak Duki dong. Bisa jadi, kamu nggak ngeliat mukanya? Enggak, aku nggak ngeliat mukanya, cuma ngeliat dari samping begitu doang. Terus udah ada yang berdiri di tembokan di sana ya. Udah, akhirnya aku pun lari. Nah, hal itu pun disampaikan ke warga. Jadi cerita itu nyebar, maksudnya Rizal itu, ceritanya Mas Rizal nyebar ke beberapa tetangga. Dan akhirnya rumah itu, rumahnya Mbah Duki yang tadinya itu kan sepi. Orang yang bertapa pertama kali itu adalah Hilman. Dan setelah Hilman dilarang sama orang tuanya, kamu nggak usah kayak gitu-gitu kan, dilarang. Ternyata ada yang menggantikan. Justru warga-warga yang lain gitu, yang usianya itu lebih dewasa lah, bapak-bapak, itu malam-malam pada di situ. Ya nggak banyak ya, paling 1-2 orang. Ini tuh pada, yaitu tadi melakukan ritual-ritual apa di rumahnya si Mbak Duki tadi. Sampai akhirnya, yaitu dibiarkan sama warga. Maksudnya warga juga lah, mau itu orang udah tua juga, ngapain diatur-atur gitu kan. Udahlah biarin aja gitu, toh itu juga bukan rumah kita, di dalam sana juga bukan, udah nggak ada apa-apanya. Akhirnya sudah. Nah, si Mas Hilman kan ditanya-tanya sama Mas Rizal, Man, gimana ceritanya sih kamu bisa seperti itu? Ya itu tadi aku tuh lagi nyari gamannya gitu. Aku lagi nyari pegangan-pegangan yang berbau mistis milik Mbak Duki yang katanya itu tersisa di situ. Ketemu nggak? Enggak ketemu, malah aku ketemunya sama Mbak Duki. Nah itu yang itu tuh gimana ceritanya Man? Iya, aku didatengin sama Mbak Duki, cuman ya begitu, wujudnya tuh pocongan gitu. Tak ajak ngomong, kata si Mas Hilman. Mbak Dukinya diem aja. Ya wis lah, aku tak tahan-tahan di situ aja. Kamu udah berapa lama Man?
Lama kok, kata si Hilman. Dari siang si itu udah berdiri di situ. Seriusan siang sih? Iya, berdiri di situ. Terus kamu ndak makan ndak? Aku ndak makan ndak minum ya. Namanya orang tetapa ya puasa, kata si itu kan. Terus sudah, nah si warga itu kan makin banyak yang kesana tadi ya buat melakukan itu tadi, pertapaan. Akhirnya lama-kelamaan rumah tersebut yang tadinya itu adem ayem, ndak ada apa-apanya, ndak ada cerita apapun selain Mbah Dukinya sendiri gitu ya. Kali ini rumah itu jadi sering dibicarakan oleh warga. Banyak warga yang mengaku, ini tuh mengaku ya, melihat sosok pocong ini lagi berdiri, ya pokoknya berada di sekitaran rumah di sana. Kadang di depan, kadang di belakang, dan warga akhirnya belakangan kalau lewat depan rumahnya Mbak Duki tersebut, ya nggak berani nengok. Soalnya apa? Biasanya itu suka ada yang berdiri di sana. Kecuali memang orang-orang yang mau masuk ke situ ya, mereka tuh melakukannya di dalam. Tapi untuk warga yang berusaha lewat doang kayak gitu, itu tuh nggak berani. Nah, pada suatu hari Mas Rizal sama Hilman yang ngobrol gitu kan, ngobrol serius, dan Mas Hilman itu membuka cerita lebih banyak intinya. Pengalaman-pengalamannya selama tetapak di situ ya cuman Mbak Duki aja, tapi ya dia itu kan nggak ngomong. Mas Rizal itu emang beneran ya kayak gitu ya. Itu pocong beneran ya. Iya beneran, emang siapa lagi gitu, itu bukan boneka, kata si Mas Rizal ya. Bukan Azal, ngapain boneka-boneka lagian, siapa juga yang bikin boneka seperti itu. Iya juga sih, kamu penasaran Zal? Aku penasaran, kata si Mas Rizal. Aku tuh pengen nyobain. Ya udah kalau mau ayo, kata si Mas Hilman kan. Ayo ngapain man? Masuk ke rumah itu, ke rumahnya Mbak Duki. Ngapain katanya? Ya katanya kan kamu penasaran. Udah tenang aja sama aku, kata si Mas Hilman. Dan Mas Hilman itu bilang, kalau mau nanti malam Kamis, katanya gitu. Loh kok malam Kamis? Malam Kamis itu pantang. Orang pada masuk ke sana. Tenang aja, sepi, nggak ada orang, yuk masuk ke situ yuk gitu ya. Mas Rizal pun gimana ya? Ya wis lah yuk. Tapi aku takut man, aku tuh nggak ngerti begitu. Udah tenang aja, kata si Mas Hilman. Singkat cerita, hari H, malam Kamis itu tadi, mereka berdua pun berangkat. Nah ini awalnya ngumpul-ngumpul dulu, terus kayak kode-kodean mata gitu kan, dan pamitlah mereka berdua. Pertama si Mas Rizal, aku pulang dulu ya katanya. Si Mas Hilmannya, mau kemana Zal? Aku, yuk man ikut yuk man, anterin. Malah begitu, mereka tuh drama supaya mereka berdua bisa keluar dari situ dan nggak menimbulkan kecurigaan teman-temannya. Akhirnya sudah mereka meninggalkan gerombolan itu dan mereka berdua menuju ke rumahnya Mbah Duki di sana. Rumahnya itu sepi, benar-benar sepi, nggak ada siapa, nggak ada cahaya apapun. Masuk mereka berdua di sana dan itu kan furnitur rumah udah kosong semua ya, kamar juga kosong, nggak ada ranjang, nggak ada apanya. Kursi yang udah rusak atau apa itu dikumpulin semuanya, dikeluarin di belakang rumah. Mereka masuk ke situ, si Mas Rizal itu udah benar-benar takut sebenarnya. Aku takut man. Udah ndak apa-apa. Beneran. Mereka memasuki ruang tengah di sana, itu udah disambut, kata si Mas Rizal. Ada sosok pocong itu lagi berdiri di situ. Itu man, kata si Mas Rizalnya. Iya, aku tahu, aku lihat, udah ndak apa-apa gitu, udah ndak apa-apa. Si Mas Hilman itu mendekat ke sana, mendekat ke arah pocong dan ya cuman berdiri doang begini, kayak orang lagi ngobrol atau gimana. Terus ya udah si pocong itu pun nggak bergerak sama sekali. Udah ndak apa-apa, yuk kita. Cuman si ininya nggak kuat si Mas Rizalnya. Man, aku mau muntah gitu kan. Duh, kamu muntah ya? Iya, ya udah, kata si Mas Hilman. Akhirnya apa? Keluarlah mereka. Si Mas Rizal pun muntah di halaman rumahnya Mbak Duki di sana. Glokek. Udah habis itu ndak berani masuk lagi. Kenapa kamu mau muntah? Ditanyakan si Mas Rizalnya. Ndak tahu bau atau gimana, kata situ. Enggak ada bau sama sekali, kata si Mas Rizal. Cuman apa? Tiba-tiba kepalaku pusing, perutku itu mual. Nah, kata Mas Hilman, ya karena kamu ndak terbiasa, katanya begitu ya.
kamu belum terbiasa dan kamu mungkin ya lagi takut-takutnya gitu ya. Dan kalau kata si Mas Hilman, kalau misalkan kamu ya ngelihat sosok begituan dalam jarak yang lumayan cukup dekat dan yang kamu rasain itu cuman takut, itu artinya itu nggak beneran. Tapi kalau misal kamu sampai merasakan begini, kepala pusing, perut mual, itu artinya memang yang kamu lihat itu beneran. Nah lagi kayak gitu kan di halaman rumah, di sana di rumputnya, semak-semak yang mulai meninggi itu, si Mas Rizal itu nengok ke arah teras rumah di situ. Sosok pocongnya itu lagi berdiri di sana. Langsung lari si Mas Rizal, gak pulang ke rumah, melainkan menuju ke tongkrongan lagi. Mas Hilman pun ngikut sampai sana kan. Di situ lari-lari. Wih, kalian kenapa? Katanya mau pulang, Di situ Mas Rizal pun cerita. Aku tadi sama Hilman itu sebenarnya ndak pulang. Aku itu penasaran. Aku pengen masuk ke rumahnya Mbak Duki. Wah, kalian itu emang parah, kata teman-teman kan. Gitu, lain kali jangan begitulah, jangan repotin lagi kayak kamu Man kemarin. Enggak kok. Ya itu tadi, kenapa kalian lari? Aku itu ngelihat pocong, kata si Mas Rizal. Sumpah aku ngelihat pocong. Pocong siapa Mbak Duki? Aku ndak tahu. Mukanya itu ndak jelas, tapi itu pocong, beneran pocong. Aku sampai kepalaku pusing, perutnya mual. Ya Man ya. Iya, sampai muntah, kata si itu ya. Kamu sampai muntah? Iya, aku sampai muntah. Bener-bener aku tuh ndak kuat. Dan akhirnya sudah mulai hari itu, cerita itu pun nggak disebarkan ya. Tolong ya jangan bilang ke siapa-siapa, kata Mas Rizal. Dan memang nggak disebarkan, tapi cukup tahu aja. Mas Rizal itu nggak bakalan aku masuk ke situ lagi. Aku nggak bakalan, dan teman-temannya ini udah ngingetin Hilman, Man, kamu juga Man, nggak usah cari masalah. Udah gitu ya, kamu nggak usah cari masalah, hidup normal aja. Iya. Dan akhirnya sudah, rumah itu pun dibiarkan begitu saja. Ini orang-orang yang tadinya datang ke sana lumayan cukup banyak, mulai berkurang dan lama-lama rumah itu mulai dilupakan, sosok pocong itu juga mulai dilupakan, dan rumah itu karena memang nggak dirawat, nggak dihuni siapapun, akhirnya hancur dengan sendiri. Pelan-pelan atapnya itu udah mulai roboh, kondisi sekarang ya. Dan temboknya itu juga udah mulai kayak gitu, udah mulai sekarang kayak tinggal puing-puingnya doang. Dan sosok pocong itu konon masih ada di sana. Tapi saat ditanya, itu Mbak Duki atau bukan? Bukan. Banyak yang jawab itu bukan, kok itu bukan. Oh ya udah, itu aja ceritanya dari Mas Rizal sana di Trenggalek. Terima kasih banyak Mas Rizal atas cerita ini. Semoga kawan-kawan tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Riam Biru dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo, terima kasih banyak atas dukungannya, atas kunjungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.